Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial aula saya, e-learning UNER. Kali ini saya mau mempraktekkan cara import aktivitas atau konten yang ada di kelas aula. Sebelumnya saya sudah pernah juga membuat tutorial serupa, akan tetapi cara importnya itu dari file. Nah, kali ini saya akan import dari kelas yang sudah ada di e-learning kita. Nah, kita tahu sejak tahun akademik 2021-2022, aula kita sudah jadi satu nih Bapak Ibu. Jadi, kelas yang ada di akun kita ini banyak. Artinya yang sudah pernah kita ajar di tahun akademik sebelumnya ada semua di sini. Sehingga mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sedikit bingung gitu ya. Mana yang sedang berjalan, kelas yang sedang berjalan semester ini. Nah, dari sini saya mau mencoba mengimport, misalkan saya tahun lalu mengajar di kalkulus 2. Nah, ini ganjil 2022. Tahun ini saya juga masih diminta untuk mengajar kalkulus 2. Sehingga saya mau import aktivitas di kelas tahun lalu ke kelas yang sekarang mau berjalan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, nah ini kan masih kosong, belum ada aktivitas apa-apa. Nah, saya mau mengimport aktivitas yang ada di kelas tahun lalu ini ke kelas yang tadi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah membuat satu persatu lagi. Ya mungkin ada beberapa aktivitas yang akan diupdate gitu nggih. Jadi itu kondisional saja. Nah, caranya bagaimana? Yaitu Bapak Ibu lihat ke menu sebelah kanan ini. Tapi kalau misalkan di kelas aula Bapak Ibu ini turn editing on-nya dia aktif, biasanya administrasinya ini, edit setting dan lain-lain ini ada di menu bawah. Jadi tergantung tampilan di kelas Bapak Ibu. Yang pasti pilih menu ini import. Nah, dari sini Bapak Ibu akan muncul beberapa pilihan. Kita mau import dari kelas yang mana. Nah, karena tadi saya mau import di kelas ini tadi, si kelas kalkulus 2. Kalau misalkan bingung, bisa search pakai kode mata kuliahnya MA 103. Jadi Bapak Ibu bisa search di sini MAA 103. Di sini akan muncul, nah hanya 2. Karena tadi saya mau import yang tahun lalu, berarti yang ganjil 2022. Kita klik, kemudian klik continue. Nah, di sini mungkin defaultnya aja, nggak usah diapa-apakan, ke next. Misalkan Bapak Ibu mau import keseluruhan tanpa pilih-pilih, bisa langsung jump to final step, tapi saya nggak mau karena mungkin ada beberapa update dari tahun lalu, sehingga saya pilih next di sini. Nah, dari sini kita lihat satu persatu, misalkan ini pasti ada perbedaan dengan tahun lalu, jadi saya uncheck. Mungkin untuk pertemuan pertama, ketiga, di sini, nah mungkin yang seperti tugas mandiri 1 ini kan pasti akan dibuat berbeda dengan tahun sebelumnya. Kemudian untuk forum diskusi bisa tetap, jadi saya tidak uncheck. Nah, seperti misalkan soal kuis, tugas, ini bisa kita uncheck karena kita buat berbeda dengan yang tahun sebelumnya. Oke, setelah kita pilih mana aktivitas yang akan kita import, kita klik next. Nah, ini untuk konfirmasi ulang bahwa kegiatan yang silang-silang ini, aktivitas yang atau konten yang silang-silang ini artinya tidak akan diimport ke kelas yang baru. Oke, setelah kita cek
satu persatu, kita bisa klik perform import. Nah, kalau sudah ada message ini import complete, kita klik continue. Nah, di sini sudah muncul semua aktivitasnya sudah terimport. Jadi, kalau misalkan kita mau, biar mahasiswa nggak bingung, biasanya saya hide dulu. Jadi mungkin saya munculkan per pertemuan atau per minggu dulu. Nggak langsung muncul keseluruhan karena saya juga nanti akan mengupdate di sini. Ini hanya untuk biar nggak dari awal kita tambahkan aktivitas di kelas aula kita. Jadi misalkan ini nanti tentunya kontrak perkuliahan ini akan saya ganti. Nah, saya mau hide dulu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi nanti saya munculkan ketika misalkan di minggu pertama atau H-min berapa kelasnya, baru si topiknya ini akan saya buka kembali. Tentunya setelah saya lakukan update materi maupun forum atau aktivitas yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.